Saudara, semua orang di dunia ini ingin sekali, dan saya yakin hampir semua, bahkan mungkin semua, mengingini sebuah kehidupan yang tanpa pergumulan. Kehidupan yang tanpa masalah, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa tekanan. Pertanyaannya, apakah ada orang yang pernah memiliki model kehidupan yang seperti itu? Ternyata jawabannya ada. Siapakah dia? Dia adalah Salomo, saudara. Saudara berkata, masa Pak? Saya bacakan, saudara. Satu ayat berkata dalam satu Raja-Raja pasal 5 ayat yang keempat, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa aku. Saudara boleh cek di Alkitab, maka hampir selama masa pemerintahannya, Salomo hampir-hampir tidak pernah berperang, saudara. Dan bukan hanya itu, Salomo juga dikaruniai kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau orang Surabaya bilang dia bukan cuma kaya, dia kuaya. Dan buktinya apa? Dalam satu Raja-Raja pasal 10, ayat yang ke-14. Satu ayat saja saya bacakan buat saudara. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun. 1 tahun, saudara, catat itu. Ialah seberat 666 talenta. 666 talenta. Itu kalau dijadikan kilogram kira-kira 18.125 kilogram. Hari ini kalau kita berhitung secara matematik, harga emas murni 1 kilo berapa? Kalikan aja, 18.125. Belum lagi kekayaan-kekayaannya yang lain. Ya, batu permata, rempah-rempah, kayu, timber, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang pria, Salomo luar biasa, saudara. Karena Alkitab berkata dalam satu Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga, Alkitab berkata ia mempunyai 700 istri. Saya juga bingung bagaimana cara dia melihara istri-istrinya dan berhubungan dengan istrinya. Dan tidak stop sampai di situ. 700 istri semuanya wanita pilihan. Karena dikatakan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu, ini masalahnya, menarik hatinya daripada Tuhan. Saudara, 700 istri, 300 gundik, genap 1.000. Saudara, ya, kalau Salomo gilir tiap malam, 3 tahun sekali baru ketemu salah satu dari mereka. Dan apa yang terjadi pada hidupnya? Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa hidup kita kadang-kadang Tuhan gak izinkan? Enak terus, nyaman terus, tanpa masalah, tanpa tekanan. Dalam satu Raja-Raja pasal 11 ayat 4-6, Alkitab berkata, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. 2 kali dikatakan seperti Daud ayahnya. Sangat berbeda dengan Salomo. Daud ayahnya hidup di dalam pergumulan yang seperti tidak ada habisnya. Kalau kita bikin grafik kehidupan Daud, maka kita akan menemukan naik turun, naik turun. Enak sedikit berperang, enak sedikit problem, enak sedikit bermasalah, dan lain sebagainya. Bagaimana Daud disingkirkan dari keluarganya. Ayahnya nggak suka dia, saudara-saudaranya nggak suka dia, bahkan bapak rohaninya, kalau zaman sekarang kita bilang bapak rohani, rajanya, Raja Saul, ingin membunuh dia, iri kepada dia. Dan hampir seluruh hidupnya diisi oleh peperangan. Mazmur 40 ayat yang ke-18. Dia menuliskan ini dengan kata-katanya sendiri. Firman berkata, aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Engkau Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Itu adalah merupakan sebuah kesimpulan dari kehidupan yang dialami oleh Daud. Tetapi bagaimana Daud mengakhiri akan kehidupannya? Dalam 2 Samuel pasal 23, ayat yang pertama, dikatakan inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia nggak mengangkat dirinya, dia diangkat Tuhan. 2
Dua orang yang diurapi Allah, Yakub, diurapi oleh Allah Yakub, dan pemazmur yang disenangi di Israel. Dan bukan hanya itu, kita tahu Daud punya satu title yang luar biasa, yang hampir seluruh hamba Tuhan ingin disebut seperti itu, yaitu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam 1 Samuel 13:14 dituliskan ayat tentang hal itu. Saudara, pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan mengizinkan tantangan, kesukaran, hambatan, masalah bisa datang dalam kehidupan kita? Saya akan tutup dengan Yakobus pasal 1 ayat 1-5. Saudara, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy, ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kenapa kadang-kadang kita alami pencobaan? Kenapa kadang-kadang masalah bisa terjadi? Alkitab berkata itu adalah ujian iman. Dan ujian iman ada manfaatnya. Kenapa? Menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu dikatakan pada akhirnya akan memperoleh buah yang matang. Dan buah yang matang itu mendatangkan apa dalam kehidupan kita? Kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saya pernah membeli sebuah buku yang judulnya sangat menarik, ditulis oleh Philip Yancey. Judulnya Pain is a Gift. Pain, rasa sakit adalah merupakan sebuah karunia. Sakit itu menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Sakit itu juga seringkali jadi alarm buat kita bahwa ada sesuatu yang gak beres dalam kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara mental, secara emosi, bahkan juga secara rohani. Saya ada satu pertanyaan untuk menutup apa yang saya bagikan kepada saudara, yaitu mana yang lebih menginspirasi kita semua, saudara? Orang yang hidupnya enak terus, hampir-hampir nggak ada cerita apa-apa sih selain daripada ya enaknya hidupnya ya, atau orang yang mengalami pergumulan dan dia mengalami kemenangan? Tentu saja, saudara, mereka yang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami hambatan, tapi muncul sebagai pemenang, menginspirasi banyak orang dan memberikan pelajaran yang baik bagi kita semua. Hari ini, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, be strong, be courageous, ya, jadilah berani, jadilah kuat, dan ingatlah, kita nggak pernah sendirian. Immanuel, Dia beserta kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.